apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk memastikan perempuan-perempuan Afghanistan tidak mundur lagi ke zaman ketika Taliban berkuasa di tahun 96. Mbak Profesor Amani Lubis. Ya, betul. Pertama tentu kita harus menunggu dulu beberapa saat karena kestabilan yang ada di sana harus dijamin dulu. Kita lihat dari berita juga mantan Presiden Abdullah dan juga Karzai, ya itu juga sedang membentuk bersama Taliban pemerintahan. Jadi tentu di sini ini sudah poin bagus bahwa pimpinan Taliban sekarang. Ya, saya ingin lebih singkat saja. Apa sikap kita sebagai perempuan Indonesia ikut mendukung solidaritas, memastikan perempuan dan anak-anak, terutama perempuan Afghanistan, mendapat perlakuan yang adil saat Taliban berkuasa? Singkat saja, Prof. Nah, betul. Jadi kami, saya berharap bahwa pendidikan untuk anak perempuan tetap diberikan, kemudian perempuan yang sudah bekerja dan yang belum bekerja juga diberi kepercayaan untuk berada di ruang publik. Kemudian tugas kita adalah juga memberikan sebagai negara sahabat, ya. Tapi kita bukan bicara soal pengakuan sekarang karena paling tidak kita bicara soal bagaimana perempuan diperlakukan di Afghanistan. Oke. Selain pendidikan, saya harap juga selama ini kan ada 24% perempuan di DPR-nya, di parlemennya Afghanistan. Jadi mereka itu potensi-potensi saya kira tidak akan diam dan akan mengajak masyarakatnya untuk bangkit, khususnya yang perempuan. Ya baik, saya dapat konteksnya Prof. Amani Lubis bahwa perempuan-perempuan di sana yang sudah menempati posisi-posisi sebagai pengambil keputusan juga bisa harus mengambil sikap dalam hal ini. Mbak Mita? Menurut saya akses itu penting. Jadi perempuan-perempuan yang disebut profesor tadi itu akses bisa ditutup untuk dia berkarya, untuk dia menyuarakan pendapatnya. Akses itu menurut saya adalah diplomasi atau politik luar negeri kita terhadap Afghanistan adalah membuka akses itu dan kita harus terus. Jadi saya setuju, tapi akses itu nomor satu. Tanpa akses siapapun akan habis itu. Saya rasa kita sepakat. Saya ingin mengundang kembali Prof. Aji, Gus Nadir, juga ada Pak Musa. Saya rasa salah satu kunci atau indikator bagaimana Afghanistan bisa dikembalikan dalam posisi damai, dalam posisi sebagai pemerintahan yang memiliki mandat dan juga bisa mengembalikan kekuasaan dengan adil adalah perempuan sebagai kata kuncinya. Kita lihat bagaimana mereka memperlakukan kelompok ibu dan anak-anak. Apakah kita setuju di situ, Prof. Aji? Ya, saya setuju dan kita harus ingat pada saat Taliban mengatakan bahwa kita akan tetap membuka education untuk kaum perempuan, kita harus cukup kritis. Artinya education yang macam apa, gitu loh. Posisi-posisi di masyarakat yang macam apa. Tetapi saya sekali lagi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Menlu Retno Marsudi yang selalu beberapa kali menyatakan bahwa women empowerment should be central to any political settlement in Afghanistan. Bahwa ini adalah satu konsep kunci yang harus terus dibicarakan dalam kind of political settlement. Yes, tidak ada perjanjian perdamaian tanpa melibatkan perempuan di dalamnya. Betul. Prof. Nadir? Empowering women. Ya, jubir Taliban mengatakan akan memberikan hak-hak pada perempuan, tapi itu belum titik, masih koma. Dia mengatakan sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh syariah. Nah, persoalannya adalah apa penafsiran dia terhadap syariah. Ini menjadi masalah. Sekali lagi kita tidak punya literatur yang ditulis oleh orang-orang Taliban tentang keislaman, tentang tafsir, tentang fikih. Yang ada adalah kisah tentang mereka atau kisah orang-orang yang pernah berhubungan dengan mereka. Nah, sehingga sulit kita melacak sejauh mana penafsiran mereka tentang syariah berkenaan dengan perempuan itu. Batas-batas seperti apa? Bagaimana pandangan mereka tentang burka, tentang batas aurat misalnya. Karena itu menurut saya memang perempuan menjadi bagian penting, tapi kita juga jangan lompat langsung pada kasuisis, kasus perempuan.
saya ingin melihat apa sih bentuk negara yang mereka inginkan. Ya. Apakah perempuan diberikan hak untuk memilih dalam pemilu? Apakah berhak untuk dipilih? Nah, itu akan menentukan bentuk negara dan arah Taliban berikutnya. Begitu, Baik. Mbak Rosi.